Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Destin. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan atau sedikit berbagi tentang cara pengaturan naskah pada MS Word. Jika diketahui ada naskah dengan tampilan seperti ini, nah, bagaimana cara mengatur naskah tersebut dengan cepat, tepat, dan tentunya benar. Oke, jika diketahui petunjuk soalnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk video kali ini saya akan lebih fokus ke pengaturan halaman, ukuran kertas, kemudian perataan naskah atau alignment, dan jarak spasi terlebih dahulu. Untuk tabel serta grafik nanti akan saya buatkan tersendiri. Oke, kita mulai. Pastikan Anda sudah mengetik naskahnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini sudah diketik naskahnya. Sekarang kita tinggal mengatur. Pertama, yang diminta di dalam soal adalah ukuran kertas. Ukuran kertas yang diinginkan 8,5 kali 13 inci. Kemudian batas atas seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara mengatur ukuran kertas menjadi 8,5 kali 13 inci? Pertama yang harus Anda lakukan untuk memudahkan pekerjaan Anda selanjutnya adalah Anda pastikan dulu ruler line-nya aktif. Jika belum aktif, menampilkannya dari sini. View, kemudian Anda checklist kotak ruler ini. Ya, seperti itu. Kemudian untuk memudahkan Anda kembali, pastikan ini sudah menggunakan inci, itu lebih mudah daripada Anda harus ngetik-ngetik nanti simbol incinya. Bagaimana kalau ruler lainnya masih satuannya senti? Ada dua cara untuk memperbaikinya atau untuk mengaturnya. Pertama, Anda bisa menggunakan Quick Access Toolbar. Ini Anda klik, kemudian More Comment, pilih Advance, kemudian Anda cari Display. Ya, ini kan satuannya sudah inci. Sekarang saya coba dulu menjadi senti ya. Ini untuk cara pertama, kemudian di OK. Nah, ini satuannya senti. Mungkin nanti pada saat Anda kuliah, terus disuruh membuat skripsi yang pengaturannya semuanya dalam satuan senti-senti, nah cara mengaturnya begitu. Dari sini tadi ya, Quick Access Toolbar. Atau bisa juga Anda menggunakan menu File, kemudian Option. Nah, kembali Advance, terus Anda cari kembali Display. Nah, Show Measurement in Unit of-nya kita atur sesuai dengan keperluan kita. Karena saya maunya inci, ini saya rubah menjadi inci, kemudian di OK. Itu tadi cara mengatur measurement unit ya, menggunakan senti atau menggunakan inci. Nah, jika sudah, ini kan sudah kita atur. Sekarang kita kembali ke sini ke soal untuk mengingat ukuran kertas yang diminta adalah 8,5 kali 13. Batas atas dan bawah 0,7, kiri 1,1 inci, kanan 0,6 inci. Oke. Saya menggunakan Word 2016. Mungkin bagi Anda yang menggunakan Word 2013 dan yang lain-lain, sedikit berbeda nama menunya ya. Kalau untuk 2016 menunya layout. Klik dulu layout. Kalau 2013 nama menunya page layout. Sama saja, hanya beda nama. Mungkin Anda familiar untuk mengatur ukuran kertas menggunakan size. Di sini, kemudian dicari-cari ya.
Karena tidak ada, Anda bisa menggunakan more paper size. Tapi kali ini saya lebih mengarahkan ke sini ya, page setup. Sama saja sih sebetulnya, page setup. Kemudian kita pilih papernya, ini 8,5, kita tinggal ganti 13. Karena masih ada pengaturan margin, kita klik margin. Jadi jangan langsung di OK ya. Kita klik dulu marginnya supaya sekaligus bekerja. Jadi tidak bolak-balik begitu. Tadi topnya itu atau batas atas dan bawah 0,7 top. Nah, ini jangan diketik 0,7 ya. 0, karena pengaturan antara US default dengan Indonesian default itu sedikit berbeda. Kalau US itu koma menggunakan tanda titik, kalau Indonesia menggunakan tanda koma. Saran saya Anda gunakan ini, supaya tidak ada kesalahan. Gunakan tanda panah atas atau panah bawah yang ada di sini. 0,7. Batas kiri tadi 1,1, batas kanan 0,6. Kita pastikan apakah sudah benar ukurannya. Nih. Ya. Jika sudah, kemudian pastikan lagi kertasnya, pletunya maksud saya, pletunya ini Word document. Artinya, seluruh naskah yang kita punya itu akan diatur dengan pengaturan seperti ini. Jika ini masih this section atau this point forward, Anda ganti menjadi Word document. Jika sudah, klik OK. Nah, Anda perhatikan ini sudah berubah. Berikutnya, kita atur perataan naskah atau dikenal dengan alignment. Ya, kalau Anda lihat alinea 1 ini rata kiri, kanannya juga rata. Alinea 2 ini rata kirinya rata, kanannya juga rata. Loh, Bu, itu kan nggak rata, itu ada yang menjorok ke dalam. Tapi kalau kita lihat di sini rata. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Oke, kita lanjut. Alinea 1 dan alinea 2, karena ada dua alinea, kita blok dulu. Tapi kalau hanya ada satu alinea yang mau diatur, tidak perlu diblok. Langsung saja letakkan di alinea tersebut, dimanapun letaknya, yang penting di alinea yang tepat, kemudian diatur. Nah, ini klik home, rata kiri dan kanan ada di justify. Seperti itu. Kemudian untuk menjorok ke dalam tadi, menjorok ke dalam, Anda perhatikan di ruler line sebelah kiri itu ada dua segitiga. Segitiga atas dan segitiga bawah. Anda letakkan di alinea yang tepat, yaitu di alinea 2, dimanapun letaknya, yang penting di alinea 2. Kemudian segitiga yang bawah ini diklik, tahan, tarik ke dalam. Nah, kalau ketariknya seperti ini, artinya kita salah mengklik. Ya. Klik, tarik ke dalam. Nah, segitiganya yang diklik, bukan kotaknya. Terus segitiga yang atas gunanya untuk apa? Segitiga yang atas ini untuk mengatur baris pertama yang dijorokkan ke dalam gitu. Oke ya, sementara ini dulu. Kemudian alinea ketiga. Anda perhatikan alinea ketiga. Alinea ketiga itu rata kanan. Nah, letakkan di alinea ketiga, kemudian diatur rata kanan. Apakah sudah cocok dengan contoh naskah yang diberikan? Ternyata belum. Ini ada menjorok ke dalam juga. Nah, untuk menjorokkan ke dalam, tapi bagian kanan, Anda perhatikan kembali. Ruler line yang di sebelah kanan itu ada segitiga juga. Ini diklik. Lihat ya, posisi kursornya harus seperti itu. Dalam bentuk panah, bukan dalam bentuk ini.
ya, tapi dalam bentuk panah tunggal seperti itu. Klik, dorong ke dalam. Nah, khusus untuk alinea 3, ini biasanya masih ada beberapa yang salah mengatur. Karena nggak ngerti caranya, udah ini main di enter aja pada saat ngetik. Ini di enter, kemudian di enter gitu ya. Ini akan ketahuan. Dari tampilannya mungkin sekilas mirip, oh itu sudah benar nih, rata kanan dan posisinya ke dalam gitu. Tapi kalau kita lihat, ternyata teknik mengetiknya salah. Kalau kita lihat show paragrafnya, ini artinya Anda sudah pernah menekan enter. Nah, teknik mengetik yang seperti itu kurang tepat ya. Jadi teknik mengetik Word yang tepat adalah dalam satu alinea dia tidak boleh terputus oleh enter. Terus bagaimana caranya kalau sudah terlanjur begitu? Letakkan saja di posisi simbol-simbol enter itu, kemudian tekan tombol delete untuk mengembalikan ke teknik mengetik yang benar. Begitu. Jika sudah diatur kembali, ini disembunyikan kembali supaya tidak terganggu. Nah, begitu ya. Kemudian kita lihat alinea 4. Alinea 4 itu rata kiri, kanannya juga rata. Alinea 5 itu di tengah. Alinea 4, karena hanya satu alinea, letakkan saja di situ, diklik di sembarang tempat, nggak perlu diblok. Kemudian rata, justify. Alinea 5, rata, tengah. Nah, seperti ini. Ya, untuk tampilan alignment-nya atau perataan naskahnya sudah kita atur. Nah, sekarang lanjut. Petunjuk berikutnya. Kita coba dulu yang ini ya. Jarak antar alinea diatur pada posisi spacing before 0, spacing afternya 10. Kita cek. Ini diblok semuanya. Kemudian pengaturan naskah. Nah, ini spacing before-nya kan masih 10. Ini buat 0. Kemudian line spacing-nya ini masing-masing paragraf. Jadi cukup ini dulu diatur, kemudian di OK. Lanjut, alinea 1 dan alinea 5 single. Kalau ada dua paragraf atau dua alinea yang harus diatur, kita blok. Caranya begini ya. Blok alinea 1, kemudian tekan tombol CTRL, blok alinea 5. Nah, jadi ada dua alinea yang di blok sekaligus. Kemudian diklik paragraf, pilih line spacing-nya. Jadi untuk mengatur alinea baris itu menggunakan line spacing, gunakan single. Kalau sudah di OK. Kemudian lihat kembali alinea 2 dan 4, 1.25. 2 dan 4. Untuk ngeblok alinea 4-nya, tekan tombol CTRL, tahan, kemudian diblok. 1.25. Ini kan multiple ya. Pastikan ini multiple, kemudian pastikan pilihannya multiple, kemudian angka 1 yang ada di situ dihapus, diganti 5. 2,5. Saya menggunakan US default. Jadi ini pakai titik. Kalau Anda menggunakan Indonesian default, pasti ini menggunakan koma. Kalau sudah di OK. Terakhir, alinea 3. Double. Alinea 3. Berarti di sini. Hanya satu alinea yang diatur, kemudian klik pilih line spacing-nya double.
Nah, sudah ya. Kemudian kita lihat kembali bagian sini. Kita cek. Nah, kalau Anda perhatikan, jarak antara tulisan ini dengan tabel itu rapat. Ya. Untuk mengaturnya, cara mudahnya, Anda bisa menggunakan paragraf yang ada di sini. Afternya ini dibuat 0, kemudian di OK. Atau Anda bisa juga menggunakan layout atau pick layout. Lihat afternya ini sudah kelihatan di situ, klik. Gitu ya. Kemudian untuk tabel itu menggunakan single. Sementara punya saya seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Di blok saja. Ngebloknya boleh begini, tapi ada teknik ngeblok yang gampang untuk tabel. Anda klik, lihat di sini ada ya. Kalau tabel Anda itu lebih dari 1 halaman gitu, kan susah untuk ngeblok kalau dengan drag and drop. Ini diklik. Langsung keblok semua. Kemudian afternya ini dibuat 0. Terus line spacingnya buat single. Kalau sudah di OK. Nah, lihat yang di sini juga masih kurang tepat ya. Diatur sebelah kanan, kemudian ini di tengah. Nah, kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu Anda untuk mengatur ukuran kertas, perataan naskah, line spacing, dan margin. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat menikmati.